Sebentar, Ini loh, sebentar. Mas Wah, Ucuy kangen. ada chatnya di sini nanti diisi ya, guys. Biar kita Mana terabsen. tadi ya? Sebentar saya simpan dulu ini. Oke, teman-teman, karena kita diminta untuk belajar mandiri, kita baca dulu dari materi yang diberikan di pertemuan 2. Dimulai dari Bu Emma dulu, nanti ada Pak Liga, ada Bu Sofi, ada Bu Mary, ada Bu Hasanah, dan lain-lain. Silakan Pak Bu Emma dulu. Pak Tuhu yang nampilin slide-nya atau Saya yang bagaimana? menampilkan, sudah muncul belum ya? Belum, Mbak. Belum, Belum. kayaknya Oh, sudah saya Belum. share padahal itu. Saya ulang kembali. Sudah kelihatan? Belum, Pak, masih proses. Ya, Oke, sudah. sudah. Oke, saya akan tampilkan untuk PowerPoint-nya. Slideshow-nya silakan Bu Emma. Oke. Eh, Judulnya, langsung. Pak, judulnya, Pak, judul. Dari Judulnya tadi judul udah itu Bu. dibacain dulu sama Miss Ya, Emma. Oke, Iya. psikologi of learning untuk pertemuan kedua. Next slide, Bapak. oke. Oke, di sini slide pertama ada definisinya. Psikologi pembelajaran adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana manusia belajar, termasuk proses kognitif, afektif, dan motivasi yang mempengaruhi proses belajar, serta bagaimana menerapkan prinsip-prinsip psikologi untuk menciptakan metode dan lingkungan belajar yang efektif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar dengan memahami karakteristik peserta didik. Selanjutnya, Ganti ke yang lain Bu ya. ya, Silakan silakan. Pak Liga. Ya, baik. Selanjutnya ada ruang lingkup psikologi pembelajaran atau psikologi pendidikan, yaitu meliputi studi tentang proses belajar dan mengajar, termasuk faktor-faktor psikologis yang mempengaruhinya seperti motivasi, persepsi, dan konsep diri. Perbedaan individual siswa serta penerapan teori-teori belajar dalam konteks pendidikan untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Selain itu, ia juga membahas masalah-masalah belajar, lingkungan belajar, serta pengembangan kepribadian individu. Oke, lanjut Bu Sofi. Baik, selanjutnya ada paradigma psikologi atau paradigma psikologi pembelajaran adalah kerangka teori yang membentuk cara kita memahami dan menerapkan proses belajar yang meliputi pendekatan behavioristik, stimulus respon, kemudian psikoanalisis, ketidaksadaran atau humanistik, potensi diri, kognitif, proses mental, dan konstruktivistik, membangun pengetahuan melalui pengalaman. Perubahan paradigma pembelajaran ini penting untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, menjadikan siswa lebih aktif dalam membangun pengetahuannya. Oke, ke Bu Astri. Bu Astri, gak ada ya? Yang lain, Pak, coba. Bu Ati Fatur. Iya, Pak. paradig Coba Astri ada ya? Iya, maaf lagi itu tadi mau bocah. Oke, Bu Astri dulu deh. Terus ini Bu Ati Fatur. Ya, saya izin nggak nyalain kamera ya, Pak. Gak apa-apa Bu, silakan. Ya, selanjutnya paradigma. Paradigma
Behavioristik berfokus pada perubahan perilaku yang teramati, di mana pembelajaran dipandang sebagai respons terhadap stimulus dan penggunaan penguatan atau yang disebut dengan reinforcement untuk membentuk perilaku baru. Yang kedua adalah paradigma psikoanalisis, yaitu menekankan pengaruh alam bawah sadar, pengalaman masa lalu, dan motivasi internal dalam proses belajar dan perkembangan individu. Yang ketiga, paradigma humanistik, yaitu memandang manusia sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkembang secara utuh dan bebas, serta berfokus pada pertumbuhan pribadi dan pengalaman subjektif siswa. Oke, lanjut ke Bu Atifatur dulu. Bu Atifatur, Eh, iya, sekarang yang konstruk yang mana Pak? paradigma kognitif ya. Oh ya, oke. Paradigma kognitif melihat pembelajaran sebagai proses mental internal yang kompleks termasuk memori, persepsi, dan pemecahan masalah dan penalaran. Selanjutnya, paradigma konstruktivistik belajar adalah proses aktif di mana individu membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman nyata dan interaksi dengan lingkungan. Yang terakhir, paradigma Gestalt melihat pembelajaran sebagai proses memahami keseluruhan, bukan sekedar bagian-bagian terpisah. Oke. Oke, terima kasih Bu. Lanjut. Sudah nggak ini? Sekalian Bu, ini hanya satu ini Bu. Oke, Ya, ya nggak? Oke, paradigma positif berfokus pada kekuatan karakter dan potensi individu untuk mencapai kesejahteraan dan pengembangan diri. oke, terima kasih. Lanjut ke Bu Hasanah. Halo, nggak ada Bu Hasanah. Bu Fitri, Ya mau Pak, Lydia. oke. Ada Bu Hasanah. Oke, silakan Bu. Oke, baik. Slide selanjutnya adalah pergeseran paradigma. Dulu, behavioristik, guru bertindak sebagai pusat informasi dan pengarah perilaku, sedangkan siswa sebagai penerima pasif. Sekarang, konstruktivistik. Siswa menjadi aktor utama yang aktif membangun pengetahuannya, sementara guru berperan sebagai fasilitator, mediator, dan mentor untuk membimbing proses belajar siswa. Oke, terima kasih. Lanjut ke Bu Fitri Maulidia. Bu Fit, Ya, halo. Pak. Pergeseran paradigma perubahan ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan relevan dan efektif dalam menjawab tantangan dan tuntutan zaman yang terus berkembang. Ya, Oke, Pak. sebentar. Dilanjutkan Bu. Tadi kan sedikit ya. Peran guru dalam paradigma pendidikan modern. Pendidik bukan sekedar pengajar. Peran guru lebih dari sekedar mentransfer materi, tetapi juga sebagai pendidik yang membentuk individu utuh. Adaptif. Guru harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi terbaru dan memperbarui keterampilan agar tetap relevan dengan tuntutan zaman. Oke, makasih Bu. Selesai. Nah, sekarang Arif, eh Arif, thank you. ya, makasih. Nah, kita kan diminta untuk mengisi yang bagian diskusi sini ya. Yang saya munculkan nanti saya akan apa namanya itu? eh kita sharing aja Bapak Ibu sekolah yang mungkin sekolah yang menengah ke atas biasanya kan ada psikolog ya di sekolah. Mungkin di sini bisa di-sharing dulu perannya psikolog di sekolah itu apa sih? Kita kan adanya cuma BP aja ya, guru bimbingan konseling dan itu rasionya itu satu guru itu 150 siswa. Nah, kalau dalam satu sekolah itu jumlah siswanya lebih dari 300 ya paling nanti juga hanya sekitar dua guru BP gitu. Kalau di sekolah-sekolah swasta atau negeri itu rasionya satu guru 150 siswa. Kira-kira itu sama nggak dengan sekolah-sekolah yang mempunyai psikolog rasio tersebut atau tadi yang saya tanya pertama adalah perannya seperti apa sih? Mungkin bisa di-sharing di sini gitu. Silakan.
santai aja ke Di chat atau ya. di sini, Pak? Saya catat dulu Bu. Ini apa, dari Bu aktivator mau cerita apa nanti saya share, saya munculkan di Ini aja. apa? Nanti dari Bu aktivator nanti juga bisa memasukkan sendiri karena tercatat siapa yang membuka LMS, siapa yang aktif di situ gitu. Bukannya Oh, oke. langsung aja Pak di situ conclusion-nya di situ langsung bareng. Di mana Apa enggak? Maksudnya ini kan sharing ya. Tadi kan berkaitan dengan itu. Maksudnya ini enggak? tadi kan kalau yang saya tangkap mengenai pengertiannya, kemudian apa? Sekarang kan guru tidak hanya mengajar mentransfer ilmu saja, tapi perannya lebih dari itu kan, fasilitator, motivator dan sebagainya tadi. Nah ini sebetulnya kan eh, untuk konselingnya sendiri kan belum disebutkan ya. Artinya tadi psikologi atau psikolog itu baru ada di sekolah-sekolah yang mampu membayar, bahasa saya gitu. Sekolah-sekolah yang umum dengan pembayaran kalau yang swasta itu SPP-nya masih minim tuh jarang sekali ada namanya psikolog. Jadi kadang guru itu perannya itu juga double-double. Kadang nggak linear sesuai dengan backgroundnya. Guru bidang PKN kadang juga merangkap menjadi konseling juga. Seperti itu gitu. Ini di lapangan ya. Ini kan makanya kita itu diskusi di sini itu artinya apa namanya biar ada pembaruan gitu lah. Artinya saling berbagi ilmu. Silakan Pak Arif, tidak apa-apa. Ya. Gimana Bu Atifatul sendiri? Silakan memberikan Kalau informasinya. Ya, kalau di sekolah aku mungkin karena levelnya TK ya, jadi untuk BP apa guru BK itu kayak nggak ada spesifik ada guru BK gitu. Jadi guru Hmm. sendiri berperan sebagai BK itu sendiri gitu. Tapi di sekolah aku tuh emang ada namanya psychologist visit, di mana setiap kelas itu akan divisit sama psikolog ke tiap-tiap kelas dalam sebulan sekali dan biasanya guru akan memberi note gitu. Nah, fungsinya di situ itu kayak benar-benar tapi sebelumnya itu psikolognya pasti akan dapat note dari gurunya sendiri kayak Hmm. psikolognya harus fokus ke anak yang mana nih gitu sekiranya gitu. Nanti dari Hmm. situ hasil visitnya psikolognya itu akan didiskusikan dengan guru gitu. Jadi kayak kolaboratif gitu. Di sini perannya psikologisnya itu jadi kayak partner diskusi buat gurunya gitu. Kayak tindakan apa yang baiknya harus dilakukan gitu. Apakah perlu tindakan dari orang tua juga lebih ke situ sih. Nah, nanti Hmm. kalaupun ada case yang udah udah harus memanggil orang tuanya kayak gitu, itu biasanya akan ada sesinya biasanya kayak setiap 3 bulan sekali kita kita sebutnya namanya beasiswa kita sebutnya beasiswa untuk konsul sama psikolognya sendiri gitu tentang anak yang emang sangat membutuhkan bantuan segera kayak gitu lebih ke situ. Iya, iya. Jadi tadi kan yang disampaikan tidak ada yang spesifik ya, artinya hanya berdasarkan apa periodik ya. Tadi 1 kali sebulan dan itu per case. Tidak semua Iya, siswa perlu dikonsultasikan gitu ya. iya. Tapi Dan eh, secara umum kayak psikolognya tuh melihat gitu hmm, kelas ini apakah ada anak yang emang harus butuh bantuan gitu atau gimana jadi lebih ke situ sih. kunjungan ke kelas juga ini, Iya, kunjungan ke kelas ya. kunjungan ke kelas terus diskusi dengan Lebih ke guru arah apa Bu gitu. kalau memang boleh ini sharing ya? Apakah ke Eh, behaviornya, apakah ke kognitifnya, atau ke sosialnya, atau kemana itu Bu ini ya? Fokusnya biasanya itu yang sering muncul. eh, Biasanya fokusnya itu ke perkembangan social emotionsnya sih, lebih ke Hmm. situnya social emotionsnya gitu. Karena nanti kalau social emotionsnya agak butuh bantuan gitu, kayak belum berkembang secara eh, utuh, itu akan mempengaruhi secara akademiknya juga gitu. Jadi kenapa kalau di TK itu fokusnya ke social emotions karena nanti akan mempengaruhi ke pencapaian akademiknya kayak gitu. Seperti ke fokusnya, contohnya apa nih yang mempengaruhi fokusnya gitu. Apakah kurang dari fine motorsnya atau gross motorsnya gitu. Apa behaviornya apa nih sehingga dia tidak fokus lebih ke situ. Hmm, ya ya. Kemudian Bu, dari sekian tahun Bu Atifatul ini kan mengajar ya di satu sekolah itu. Mm-mm, mm. Kemudian
kemudian sering banyak kasus yang mau saya tanya itu berkaitan dengan psikologi ini, apakah orang tua itu semuanya menerima rekomendasi atau masukan dari psikolog dan guru? Apakah ada juga kasus-kasus yang harusnya itu orang tua tahu di sekolah gitu? Apakah secara terbuka itu sama-sama mendengarkan ada psikolog, ada guru, ada orang tua gitu, diadakan konferensi kecil gitu, gimana Bu? Oh, jadi biasanya kalau hasil diskusinya itu kita akan apa dari hasil pertamanya itu gurunya akan menyampaikan psikolognya. Contohnya nih anak ini kayaknya perlu di observe lebih nih gitu. Nah jadi selama 1 jam nanti psikolognya itu, jadi kan tiap kelas itu akan dikasih waktu 1 jam sampai 30 menit gitu. Nah nanti kalau ada notes dari guru, maka psikolog itu akan fokus ke 3 atau 2 orang anak yang emang ada catatan kayak gitu. Nah, dari Hmm, situ nanti akan disimpulkan bagaimana nanti juga hasilnya akan didiskusikan bareng-bareng sama guru. Nah, dari hasil diskusi itu nanti akan diperoleh apakah butuh bantuan dari orang tua atau cuman ya udah kita bisa bantu dengan kegiatan yang bagaimana di kelas seperti itu. Nah, kalau terkait dengan yang apakah semua orang tua bisa menerima kayak gitu. Jujur hmm, kalau dari pokoknya kayaknya 3 tahun terakhir lah ya, tiga atau 4 tahun terakhir banyak orang tua yang kayak lebih aware gitu loh Pak. Mungkin karena hmm, medianya lebih banyak ya, jadi kan kayak aksesnya lebih gampang, jadi banyak yang lebih oh oke gitu, anak saya butuh ini gitu. Tapi kalau dulu itu banyak orang tua yang denial kayak gitu. Jadi betul eh, betul. kalau eh, kalau sekarang kayaknya emang orang tua lebih kebuka gitu. Oh iya ya, demi kebaikan anaknya kayak gitu. Kalau dulu lebih kayak enggak kok nggak ada masalah. Dulu saya juga kayak gitu. Dulu ini gitu. Sedang dibandingannya ke diri sendiri kayak gitu. Iya, Walaupun ya tetap masih ada sih sekarang-sekarang ini kayak 1 2 gitu. Lebih sedikit lah denialnya daripada dulu gitu. ya, ini nyambung dengan diskusi saya sama istri ya Bu ya. Kebetulan kan istri saya Mm-mm. guru TK juga, jadi Madania kan. Jadi setiap perlakuan dalam satu sekolah tadi hampir sama. Jadi modelnya itu periodical visit lah, sama dengan tadi. Kemudian juga memang ada beberapa orang tua itu kadang denial, ya menyangkal anaknya seperti ini. Padahal yang mengamati itu kan guru yang pertama, kemudian sudah didiskusikan dengan psikolog lah yang ngerti mengenai perkembangan jiwa lah si anak ini gitu. Nah, orang tua itu biasanya yang tidak aware itu tidak ada komunikasi antara bapak dan ibunya. Kadang hanya satu pihak aja. Bapaknya nerima, ibunya nggak nerima, tidak klop di situ loh Bu. Maksudnya itu karena kesibukan ataupun kondisi rumah yang kurang harmonis itu ada beberapa. Nah, dari beberapa kasus yang diceritakan ke saya, itu biasanya itu orang tua itu sadarnya ketika mau hampir-hampir selesai itu. Anak kok sekian ini nggak bisa mengenal, misalkan nggak bisa mengenal huruf, ini salah satu contoh aja ya. Sudah sekian tahun apa belajar tapi belum bisa ngomong dengan lancar, misalkan mengenal huruf itu atau kata-kata itu masih belum banyak dan sebagainya gitu. Memang lebih ke arah ke situ gitu. Ini sharing dari Bu Nia ya. Coba saya ke yang lain deh, biar sama-sama ini. Kalau saya cerita di apa sekolah sekolah tingkat SMP itu sebetulnya di sekolah swasta itu dengan murid yang kemampuan ekonominya itu menengah dan bahkan ada yang menengah ke bawah itu berkutat pada perilaku sama minat belajar sebetulnya. Jadi figur guru atau figur pengajar itu sangat dominan. Jadi kalau misalkan guru tidak menguasai materi, tidak memiliki manajemen kelas yang baik, kemudian tidak memiliki role model, sama anak tidak akan diikuti atau bahkan dicueki saja gitu, nggak punya wibawa kan itu. Jadi ke arah sana dan kenakalan remaja dengan adanya sosial media itu sedikit ini ya, sedikit mengurangi kegiatan fisik. Artinya gini, kalau sekarang kan anak asik bermain game ya, game kemudian chatting dengan teman,
kegiatan yang sifatnya itu kenakalan fisik itu di sekolah nggak kelihatan. Artinya berantem dan sebagainya ada tapi nggak terlalu kelihatan. Kalau dulu kan mau tawuran aja pakai chat-chatan ya. Kita ketemu di mana nih? Kita tawuran bareng-bareng. Jadi mereka janjian tawuran. Dan penggunaan eh, bahan-bahan aktif ya. Contohnya itu yang dulu pernah saya tangani itu gorila ya. Pernah mendengar tidak itu yang rokok gorila itu. Hampir sama dengan ganja tetapi itu buatan dan dampaknya itu lebih dari ganja. Jadi mudah marah, meluap-luap, kemudian hiperaktif, kemudian refleks untuk menyakitin orang itu seolah-olah itu sering terjadi. Itu yang pertama. Kemudian kalau yang di sekolah kami juga biasanya itu anak bermasalah di sekolah, coba dilihat dari background keluarganya. Rata-rata yang bermasalah di sekolah itu ketika kita melakukan visitasi ada masalah di rumah. Entah orang tuanya single parent, entah rumah tangannya itu broken home, atau kondisinya itu ruangannya sempit, jadi ruangan tiga kali dua itu untuk tidur, untuk masak, untuk belajar. Realitas di Jakarta itu ada pernah saya temui. 2 kali 3 meter untuk semuanya gitu. Dalam satu keluarga misalkan suami, istri, 3 anak ya gantian. Nggak mungkin muat di situ gitu. Itu yang pernah saya ini juga. Ini pengalaman berkaitan dengan konsultasi ya atau figur guru itu di sekolah yang saya garis bawahi sangat penting gitu. Itu dari saya. Kemudian yang lain Bu Putri kan guru juga nih Bu Putri Ngawi. Ya silakan Bu Putri, kemudian Bu Fitri, Bu Hasanah juga guru punya sekolah juga. Bu Sufi, Bu Rahma, ya silakan bersuara. Kita santai aja sambil menghabiskan waktu sampai dengan jam berapa tadi? 10 ya? 10.30 ya, Pak. 10.30 ya santai aja silakan. Sambil saya catat nih Bu Putri dulu. Ya, kalau di sekolah saya sih BK-nya itu ada 7, Pak. Di Banyak SMK, Bu ya. ya, di SMK swasta dengan murid itu kurang lebih 1.000. Jadi satu BK itu bisa, ya tadi kayak Pak Tuhu gitu ya, 200, 150 sampai 200 gitu, Pak. Satu BK Bu ya. Iya, tapi ada namanya tim lagi PDS. Jadi kalau Mm-mm. PDS itu tim penegak disiplin yang khusus mencatat anak pakai kaos kaki pendek, sepatu tidak sesuai, terus atribut tidak sesuai. Nah, itu khusus PDS. Kalau Mm-mm. misalnya BK itu tugasnya konseling lanjutan, Pak. Jadi kalau misalnya anak ini diperingatin sekali tidak memakai atribut, kemudian besoknya masih tidak pakai atribut, berarti kan ada sesuatu gitu. Nah, Mm. kalau ini diteruskan ke BK gitu. Jadi untuk konseling lanjutannya. Kemudian juga Mm. kalau ada pertemuan-pertemuan orang tua ke BK juga PDS. Jadi ada dua di sini, Pak. Ada PDS dan BK gitu. Dan wali kelas juga diminta untuk dekat dengan anak-anak perwaliannya. Ya sama kayak BK juga sih apa. Jadi ikut membantu menangani gitu. Ya. Di situ. Cuman kan gini Bu, ini saya interupsi bentar ya. Mhm, Tadi kan menyebutkan wali kelas ya. mhm. Sekarang ini saya sampaikan nih yang di depan Ya, mata saya itu banyak dari guru-guru itu yang jadi wali kelas kadang-kadang memberikan servis itu tanda kutip ada maksud. oh, maksud gimana maksudnya, Pak? Gini, jadi servisnya bagus ke orang tua itu dengan harapan di saat-saat tertentu, misalkan di saat pembagian rapot tengah semester, pembagian rapot ketika Lebaran, Hari Guru, ada sesuatu yang diharapkan, ada yang seperti itu juga. Feedbacknya ya. Nah, seperti itu. Kalau saya sampaikan, jangan mengharap kalau memang terus juga nggak kemana-mana. Jadi Betul, betul. lebih digarisbawahi ke arah layanan yang baik. Orang Hmm, dilayani dengan baik, kemudian komunikasinya dengan bahasa yang enak didengar juga, tidak hmm, emosional, pasti akan feedbacknya itu bagus. Saya sampaikan cuma gitu aja. betul, Cuman betul. eh, apa namanya itu banyak dari teman-teman terutama saya itu kadang-kadang pelan-pelan membuat kelompok-kelompok yang sesuai satu frekuensi. Ya itu juga Circle gitu ya, Pak. circle itu, nah itu juga ada. Lanjutkan dulu, Bu. Ini yang saya sampaikan tadi Ya. kaitannya dengan itu. Teman-teman guru atau gimana, Pak, Polos. yang tadi circle-circlean? Ya dari guru. Awalnya kan ngobrol enak, kemudian ada kira-kira yang tidak cocok untuk mereka. Kadang-kadang kita kebijakan itu ada yang
sesuai, ada yang tidak sesuai dengan kondisi mereka kan. Oh. Tapi Tidak bisa sepertinya waktu itu Pak di sekolah sih juga ada yang circle-circlean lah bahasanya, yang satu iya, satu frekuensi itu ya ini salah ikut satu yang nggak sih membuat Pak? kemunduran, Bu. Tidak Oh, membangun maksudnya itu. oh itu tidak membangun berarti Pak. Ya dalam hal positif ya ada, artinya komunikasi jalan lancar. Tetapi kan dengan adanya gap-gap itu kan kurang Hmm, bagus juga. Ketika kita membuat satu tim terdiri dari macam-macam orang, kadang-kadang nggak kerja samanya itu kurang di situ gitu. ya sih itu Mm-mm. negatifnya ya Pak. Negatifnya ini ya. Terus apa lagi ya? Udah sih itu aja sih. Tapi memang ada beberapa teman-teman saya tuh yang pelayanannya bagus karena Mm-mm. mereka itu diberikan feedback yang bagus juga sama orang tua murid seperti yang Bapak bilang tadi. Betul, Saya melihat betul. sih teman-teman saya seperti itu. Jadi lebih ramah, lebih apa ya, lebih membantu gitu kelihatan sih Pak memang Hmm. realnya seperti itu. Berarti nggak banyak kasus Bu ya dengan adanya 7 BK tadi ya. Nggak ada sih karena udah dihandle sama mereka. Wali kelas paling ikut membantu apa ya informasi lah meneruskan informasi dari BK misalnya PDS dan orang tua. Jadi BK tuh khusus konseling kalau pelanggaran ke PDS penegak disiplin siswa Ini gitu. ini kan kita kan di sekolah Bu ya, kaitan dengan Hmm, SOP-nya untuk penyelesaian suatu kasus yang berat lah. Kasus berat betul. antara lain kan membawa senjata tajam melukai orang atau melukai teman yang menyebabkan sakit, dirawat dan bisa juga meninggal, itu prosesnya gimana tahapannya itu? Oh, kalau sejauh ini sih saya belum nemu kasus itu ya Pak. Belum ya, belum pernah ya. Belum. Ada tuh Luka saya tangannya kena golok itu belum pernah nggak ada, nanganin ya. nggak Oke, ada oke. karena nggak boleh itu pelanggaran berat Pak. Nah, ada nih Oke. satu kasus perwalian saya kalau nggak salah 2 tahun yang lalu. Ini kasus asusila. Pelecehan apa Bu? Ini Di siswa dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan guru, atau kepala ini, sekolah dengan guru, atau karyawan dengan guru nah, ya. asusila ini anak murid saya yang laki-laki menghamili perempuan, tapi dari Dalam sekolah satu lain, sekolah, beda sekolah. beda sekolah. Iya, jadi si perempuan ini dihamili Pak, tapi ceritanya mau dinikahi nih Pak, anak SMA menikah kelas 2 ya Pak. Tapi si Hmm. perempuannya nggak mau. Akhirnya dia aborsi dengan beli Hmm. obat-obat lewat online Hmm. Hmm. gitu. Sampai bapaknya itu pas ke sekolah kan ditangani kepala sekolah ya Pak. Hmm. Marah-marah ke anaknya gitu. Bapaknya Hmm. ustadz, tapi kok anaknya seperti ini, malu ya Pak. Hmm. Akhirnya kan dengan niat baik mau dinikahin, tapi si perempuannya nggak mau, ya udah. Akhirnya selesai dan pindah Oh, sekolah. Nah, itu kasus yang saya temui yang paling ini ya Pak, yang paling sangat-sangat miris gitu. Iya, iya. Itu kok jadi bisa butuh. ya? Nah, Bisa itu belum mem- ngalamin aja, Met. Anak SMA kan udah bisa. Gimana sih? Masalahnya kan di rumah ada orang tuanya bikin di mana, Mer? Enggak. Nah, itu di rumah si perempuannya. Jadi orang tua perempuannya sibuk kerja, jadi di rumahnya tuh kosong, Met. Iya, betul. Pas Oh, ditanya-tanya di situ, pas diinterogasi. Berarti kurangnya pengawasan tuh ya. Betul. Terus apa Hmm. lagi ya? Sama kabur-kabur dari sekolah sih Pak, loncat pagar. Loh, masih ada? Masih itu Pak di Ya, ya, sekolah. nggak apa-apa. Itu kan suatu permasalahan yang perlu diselesaikan ya. Iya, tapi untuk sajam-sajam sih sejauh ini saya belum nemu Pak di sekolah. Mm-mm. Gitu. Itu aja sih Pak. Ya, makasih sharingnya, Bu. Kemudian nih Pak, yang dari pesantren nih, dari Bu Emma. Kayaknya kalau pesantren bawaannya kan alim, tanpa kasus gitu kan. jujur mulu ya Emang ya anak-anaknya ya. Iya, doa mulu kan tiap hari doa kan. Sejauh ini sih ya permasalahan Ada paling nggak guru BK dulu, Bu? Ada nggak? ada guru BK Hmm. tuh ada di SMP ada 2 atau 1 ya saya ini. Terus di SMA tuh ada 2. Nah, menurut saya kalau dari sudut pandang saya, Hmm. guru BK yang lebih aktif itu yang di SMP karena benar-benar berbaur banget sama anak-anak. Nah, Hmm. sedangkan kan kalau di pesantren itu kita banyak ya kalau mau mengadu itu bukan hanya ke guru BK gitu. Bisa ke mudabir, pembina kamar gitu. Bisa juga ke ustadz kamar gitu. Jadi sebenarnya ini yang menjadi PR. Nyampe ke mudabir, tidak nyampe ke ustadz, tidak nyampe ke guru BK. Hmm. Permasalahan itu. Jadi nanti permasalahan itu biasanya sampai itu ketika sudah menjadi permasalahan besar, nyebar ke santri, baru nyampe ke BK. Jadi tidak dari PR. awal ya, jadi besar dulu, baru di ini Iya, ya. iya karena santrinya kebanyakan lebih takut ya, lebih takut untuk
bicara gitu. Nah, berat apa PR-nya adalah titik beratnya di pembina kamar dan ustadz kamarnya, jadinya harus benar-benar banyak komunikasi ke santri gitu. Hmm, hmm. Terus ini Bu Karena Emma, mereka lebih banyak takutnya. Bu Emma kan salah satu yang boleh bilang di pesantren ya terkait dengan isu ya, isu apa namanya bahasanya pedofil ya, atau yang sekarang tuh ada ustadz terkenal tuh Sam, Iya, iya. pedofil. Heeh. Oke. Nah itu pernah nggak nemuin hal seperti itu di tempatnya Bu Emma dan bagaimana Alhamdulillah, penanganannya lah alhamdulillah, gitu. alhamdulillahnya sejauh ini nggak ada ya, Nggak ada ya, aman. alhamdulillah ya. Mm-mm. Kasus berat pernah nemuin Bu? Santri kasus beratnya ya adu jotos Pak. Kalau Adu laki-laki jotos. ya, Iya, iya, kalau iya. laki-laki nggak singgung ya adu jotos itu doang. Cuman ya penyelesaiannya ya secara kepondokan dan secara kekeluargaan biasanya. Kalau kepondokan tadi dengan kekeluargaan beda. Bedanya di mana Bu? Kalau Penyelesaian kepondokan kepondokan dengan ini kepenyelesaian di diselesaikan secara pondok dulu nih, dikumpulin anak-anaknya, terus setelah itu kita sampaikan ke orang tuanya, ke keluargaan. gitu ya. Karena Kadang gini Bu, kan kaitannya dengan pondok mm, itu kasusnya itu di eh, TU saya, anaknya di pondok. Kasusnya itu dia mukulin anak yang tidak bekerja atau berperilaku sesuai disiplin. Karena dia melihat anak teman saya ini merasa senioritas ya. Akhirnya luka dan divisum, akhirnya diminta untuk ganti rugi. Ganti rugi, keluar uang, mengobati, dan juga mau dilaporkan ke polisi, akhirnya nggak jadi. Tetapi harus keluar, Bu. Itu yang kasus anak teman saya dikeluarkan dari pondok itu. Sementara dia sekolah SMA betul, sudah kelas 12 itu. Jadi kan bertubi-tubi ya ininya ya. Sudah menggantikan, sudah harus dikeluarkan juga gitu. Apakah apakah setiap kasus atau yang agak berat harus keluar dari sekolah, yang mau saya tanya kayak gitu gimana Bu? sejauh ini kebanyakan kasus berat pelakunya memang dikeluarkan biar nggak menyebar korban-korban Langsung lainnya. dikeluarkan tuh ya, Iya, melalui eh, tahapan-tahapan ya. iya, melalui tahapan-tahapan itu biasanya keputusan finalnya dikeluarkan karena memang harus diputus ya Pak lingkarannya. Betul. Karena kalau Supaya nggak nggak diputus, jadi ini ya istilahnya iya, itu penyakit lah dalam satu iya. sekolah gitu ya. Mm-mm. Soalnya ngasih efek jera juga ketika santri tahu ternyata konsekuensinya dikeluarkan, maka nanti mereka akan, oh iya, nggak boleh nih ngelakuin itu, gitu. Ya, sudah pernah dilakukan tuh Bu, ya. Selalu Iya, dilakukan seperti itu. selalu, Oke, oke. selalu Sip, dilakukan. makasih sharingnya Bu. Ini kan dari Bu Emma nih. Kemudian siapa aja deh yang mau menyampaikan kira-kira masih ada waktu 40 menit kok. Dari yang di sekolah SD dulu ya. Bu Ayu, ada nggak Bu? Tentang psikologi pembelajaran ya ini kita ya, Pak. Ya, Kalau di sekolah dasar ya, eh, psikologi pembelajaran ini kan mencakup ranah kognitif dan afektif ya, ranah pengetahuan dan juga sikap siswa ataupun peserta didik. Jelas sekali yang namanya psikologi pembelajaran ini berkaitan erat dengan proses pembelajaran itu sendiri, Pak. oke. Psikologi pembelajaran itu seperti di SD sih utamanya dilaksanakan oleh setiap guru. Nah, ketika setiap guru tersebut misalnya menemui kendala ataupun untuk masalah-masalah yang tidak bisa ditangani lagi oleh guru, maka biasanya para guru tersebut baru meminta
saran ataupun masukan kepada kita gitu kepada Kepala sekolah ya. kepalanya. Jadi Ya betul. jadi peran di SD itu satu guru menjadi guru kelas ya Bu ya. Guru kelas betul, iya. Kemudian yang mau mungkin saya jadi pertanyaan saya Bu ya. Hmm? Eh, Bentuk atau contoh psikologi pembelajaran itu yang pernah dilakukan seperti apa Bu ya? Ya kalau dari sikap gitu ya, Hmm, kaitannya dengan ranah afektif ya Pak ya, Afektif ya. sikapnya itu bisa diintegrasikan di semua mata pelajaran Pak, gitu. Diintegrasikan gitu di setiap mata pelajaran. Salah satu contohnya misal di mata pelajaran PKN ya Pak ya, Hmm. yang erat sekali gitu. Ya tentang apa namanya? Tentang sikap sopan santun gitu. Oh, Dan pembentukan kayak karakter Bu ya jadinya ya itu pembentukan ya. karakter iya. Jadi terintegrasi sih dengan semua mata pelajaran, di semua mata pelajaran yang namanya psikologi pembelajaran itu harus ada, harus diterapkan di semua mata Hmm. pembelajaran tersebut gitu. Termasuk dalam Kecuali pembiasaan Bu ya. iya bisa juga Pak, Pembiasaan. iya Kalau betul. misalkan Kebiasaan pembiasaan kalau di positif yang biasanya dilakukan di sekolah apa Bu itu Bu? di sekolah Selain seperti di tujuh keagamaan ya Pak, di keagamaan ya, sekolah bukan ke saya tujuh itu pembiasaan tuh ya Bu. iya betul. Di Hmm. mata pelajaran agama aja Pak ya, di Hmm. kegiatan keagamaan itu biasanya kan kita seperti misalnya hari Jumat kita mengadakan sholat duha bersama Pak itu. Hmm. Itu akan sangat berpengaruh juga ya bagi psikologi anak-anak. Kemudian mengaji bersama seperti itu. Ada juga kegiatan infak seperti itu Pak, ada juga di sekolah saya gitu. Itu yang rutin setiap minggu Pak, setiap Hmm. hari Jumat. Kemudian kegiatan gotong royong juga gitu. Mungkin itu Gotong royong kayak beberapa. membersihkan sekolah gitu ya, Iya atau betul, kelas betul gitu sekali. ya. Iya itu rutin-rutin. Itu mungkin beberapa kegiatan yang juga sangat berpengaruh ya bagi psikologi anak-anak seperti itu. Jadi Kalaupun memberikan misal contoh real ya. Mm-mm. Nah, kalau di sekolah dasar itu paling masalahnya ya anak-anak itu ya paling berkelahi, Pak, kelahi Hmm. anak-anak gitu. Paling apa ada yang misalnya mukul, Hmm. nendang gitu. Sampai akhirnya berujung yang berantemnya tuh bukan anaknya aja gitu, tapi nyambung Orang berlangsung tuanya ini. orang tuanya Iya, iya, ini. iya. Gitu. Nah, ke situ sih jadi udah lebih jadi beratnya itu ke situ Menyangkut orang kalau tua udah ya. Jadi antar orang tua antar itu orang jadi tua ke malah ya. bawah-bawah Oke, oke. seperti itu ya baru di situ mungkin kita sebagai kepala sekolah harus ikut turun Hmm. seperti itu. Itu aja sih Pak di Iya, iya. antaranya jadi yang namanya psikologi pembelajaran itu memang tidak terlepas dari proses pembelajaran itu sendiri jadi memang eh, apa namanya kaitannya itu sangat erat gitu. Seperti misalnya di proses pembelajaran ya, yang kaitannya dengan psikologi itu misalnya ada yang namanya kita sebagai guru itu memberikan yang namanya Hmm. reward gitu. Ada peserta didik memberikan apresiasi ataupun motivasi seperti itu. Banyak sekali sih Pak, Ya, banyak tetapi sekali. ada Eh, kriteria-kriteria tertentu Bu ya. Artinya mm-mm, gitu. memberikan reward atau apresiasi itu kan ada achievement-nya apa dulu gitu. Prestasinya apa dulu Iya, gitu kan iya ada betul, semacam betul. Iya penilaian betul. dulu Jadi kan. anak mendapatkan nilai yang lebih baik misalnya dari anak-anak yang lainnya. Nah, di situ untuk memotivasi juga anak-anak yang lainnya, maka guru di situ bisa apa namanya melibatkan yang namanya psikolog tersebut misalnya dengan memberikan apresiasi, dengan memberikan Hmm. reward seperti itu. Itu Tapi berpengaruh. di sekolah ada BK khusus, Bu. Belum ada sih Pak kalau Oh, sampai jadi saat ini. guru tadi Oleh ya, guru guru masing-masing merangkap kita guru bersama-sama. kelas sama merangkap guru BP ya. Iya, betul. Oh, Belum jadi ada tidak ada tenaga guru khusus. khusus ya. BK Iya, itu nggak belum ada ya. ada. Masih Iya, Mas belum seperti ada, oke Pak. oke Mm-mm. makasih Bu Iya, sharingnya. sama-sama. Satu Iya. lagi ya, satu lagi ke Pak Liga deh. Pak Liga bisa bersuara tidak Pak? Menceritakan yang pengalaman mengajar di sekolah itu. Bisa, Pak. Silakan Pak sharing Pak. Sambil mengenang Bisa. sekolahnya yang Tentang ditinggal apa gitu. nih? Kaitannya dengan psikologi anak, Pak. Apakah di situ ada psikolognya, kemudian bentuk penanganannya
yang diberikan psikolog itu apa? Apakah banyak kasus-kasus yang terkait dengan siswanya berkaitan dengan akademik, non-akademik, attitude-nya, atau pembiasaan baik yang dilakukan itu apa gitu, Pak? Kaitan dengan itu aja, Pak. Oh, kalau kasus psikolog anak berkebutuhan khusus mungkin ya, Pak? Oh, yang ke arah KBK, ABK-nya, Pak ya? Iya, ada. Jadi Heeh. di sekolah saya tuh ada anak kelas 7 cowok. Dia tuh kalau belajar harus ini fokus ke dianya aja satu. Jadi Hmm. ketika guru-guru menjelaskan ke semuanya di depan kelas gitu, itu Hmm. anak-anak maksudnya anak-anak, maaf, maksudnya anak itu ketika dijelaskan ke semuanya dia malah sibuk sendiri. Gitu. Tapi ketika semuanya sudah mengerti, nah baru dia mulai mencecar kita pertanyaan. Tadi disuruh ngapain sih, Mister? Tadi kita belajar apa sih, Mister? Nah, itu kita harus menjelaskan ke dia spesial khusus satu. Eh, Klasifikasinya apa, Pak? Ini, Pak. Berkeputusan khusus ini klasifikasinya apa? Oh, Misalkan tuna apa, atau misalkan yang autis, atau hiperaktif, atau slow learner, atau apa ini? Klasifikasinya ke mana, Pak, itu, Pak? mungkin klasifikasinya lebih ke hiperaktif ya, Pak. Oh, hiperaktif ya. Iya, ADHD itu enggak, Pak ya? enggak. Cuma Enggak tuh juga. anaknya kalau lagi emang aktif banget dia selesai pelajaran pun masih nanya ke kita ini Hmm. caranya gimana mengerjakannya gitu. Oh, berarti butuh perhatiannya itu ya, Iya, anak-anak itu. khusus Tapi saja bisa kalau ngikutin, ke Pak. dia. Bisa ngikutin itu. Bisa Banyak gak ngikutin sih anak tapi kayak gitu? kenapa, Bisa ngikutin ya. Miss? Banyak nggak anak yang kayak begitu? Satu dua adalah Hmm. bisa ngikutin Pak, tapi waktunya tuh beda. Misalkan kayak mengerjakan ujian aja, kita pengaturannya 80 menit. Nah, tapi anak ini 80 menit tuh belum selesai. Dia nggak Lebih dari bisa melewati, iya Waktu dia yang nggak bisa diberikan. melewati soal yang belum dia jawab. Jadi Hmm. harusnya kita udah kasih tahu kayak jawabnya tuh yang mudah-mudah terlebih dahulu, yang menurut kamu mudah terlebih dahulu deh dijawab dulu. Yang susah nanti belakangan. Nah, tapi dia itu mengerjakannya dari nomor 1 sampai 40 harus berurutan. Jika itu susah, ya udah dia stuck di situ sampai waktu selesai pun dia nggak peduli. Dia mau ini gimana caranya agar ini selesai gitu. Jadi modelnya ini ya perfeksionis juga itu, Pak. Iya, Strateginya iya, nggak mau diterapkan. perfeksionis juga. kok kok boleh tanya ya Pak Tuhu? Ya, Bu. Bisa sih bisa, cuma ya gitu. Mau nanya Liga, agak-agak bingung sih di aku. Iya, Miss. Maksudnya, apakah semua sekolah swasta itu menerima dengan anak-anak yang maksudnya bukan, aku nggak bilang ABK ya, maksudnya kayak hiperak, yang itu kan maksudnya kalau misalnya di sekolahan, kalau di sekolah kan berarti kan itu udah wasting time buat teachers-nya, terus udah gitu harus harus dia one on one, berarti kan harus kalau hiperaktif itu harus ada shadow teacher gitu kan, karena Betul. wali kelas pun atau subject teacher nggak bisa handle itu karena membuang Iya, waktu, apalagi pada iya saat ujian. betul betul. Apakah setiap sekolah swasta itu walaupun kekurangan murid baru itu walaupun kekurangan seperti itu diterima? Bukan sekolah swasta aja sih, Miss, sebetulnya itu udah kayak apa ya, peraturan dinas tuh emang tidak boleh menolak murid, Miss. Mau dia Tapi keadaannya kok apapun tidak boleh menolak murid. alasannya apa? Kan tapi kan dari segi pendidikan dia kurang banget. Bahkan Alasannya mengganggu karena semuanya. seluruh anak di Indonesia wajib menerima pendidikan gitu, Miss. Tapi Jadi kan bukannya kita ada nggak boleh sekolah menolak. khusus ya? Bukannya ada sekolah khusus ya? Gini, Bu Sekolah Meli. khusus. Bu Meli, memang tadi disebutkan Pak Dika betul. Jadi di sekolah negeri atau swasta itu tidak boleh menolak ya namanya ABK itu. Dan bahkan di sekolah negeri itu dalam satu kelas minimal ada 2.
Ya, ada 2 yang ABK itu boleh diterima, cuman ya penanganannya nggak maksimal. Tetapi Iya, kadang betul. orang tua itu menutupi, Iya, menutupi dalam betul. arti ketika mendaftar itu nggak bilang bahwa anak itu berkebutuhan khusus, bahkan menutupinya itu supaya masuk di sekolah negeri. Nah, itu nanti Oh, terdeteksinya itu ketika sudah berjalan gitu. Dan itu sebetulnya gitu. merugikan kepada orang tuanya dan anaknya sendiri karena tidak ditangani secara maksimal. Kan kalau sekolah Betul, betul. SLB itu selain orang tua kadang merasa malu dan juga yang keduanya itu apa biayanya Bu, berkaitan biaya juga, mahal juga gitu ininya. Ini berkaitan dengan Hmm, tadi ATK ya, iya, iya. gitu. Oke, oke, oke. Iya, Aku betul. pikir Mm-mm. memang diterima karena kekurangan murid atau bagaimana gitu. Ada kewajiban untuk menerima sih Bu. Iya. Iya, betul, Dari saya betul. sendiri Pak, tiap tahun ada nih saya cerita ya. Tiap tahun tuh Iya. ada. Utamanya yang banyak slow learners Pak. Cuman ya kita kadang bukannya mengabaikan ya kita memberikan beban ke dia ya tidak menganggap sama dengan yang normal Pak. Kita kita ada bahasa saya itu memaklumi lah gitu. Ada bahasa Memaklumi. memaklumi ya. Terus bagaimana dengan nilainya, Pak? Kalau misalnya memaklumi. Ini Bu, grade-nya diturunkan, disederhanakan soalnya itu. Sama-sama Berarti hasilnya nilai 7, tetapi kemampuannya beda. 7 yang normal itu ya sesuai dengan standar atau alat yang diberikan. Bahkan anak-anak seperti itu, misalkan dia menghafal satu kalimat itu boleh dicicil. 3 kalimat dulu ditambah 3 kalimat itu dulu. Tetapi proses penilaiannya harus dilakukan. Ini saya contohkan ketika kita nanti namanya ada ujian praktek ya, misalkan bicara atau menulis, kayak gitu. nah, Jadi nah, grade-nya untuk penilaian diturunkan. nah, gimana kalau misalnya kayak UAS atau UTS dan soal Sama Bu, guru sama seperti itu. sesuatu? Kalau soalnya sama, tetapi ya tadi misalkan penambahan waktu, kemudian dibuat lebih sederhana, pengecualian lah anak-anak yang seperti itu. Tidak bisa disamaratakan nilainya Kalau dengan misalnya, anak yang normal. terus kalau misalnya soalnya semuanya mereka nggak bisa ngisi dan nol, dan itu gimana para apa harus tetap bikin 7? Jenis soalnya dibuat berbeda. Oh, Jadi Sesuai dengan khusus lah. Yang terpenting, kemampuannya. nah, mereka anak-anak kayak gitu tuh yang penting melakukan atau mengikuti tes, walaupun tidak oh, sama dengan anak-anak yang normal. Karena bisa terlihat kok hanya beberapa siswa dalam satu level kelas itu paling nggak ada 2 sampai 3 orang. Slow learner ya sama sekali nggak ngerti. Pertanyaannya apa, jawabannya apa nggak ngerti juga. Apalagi bahasa Inggris. nah itu dia kan jadi capek Tapi, kan gurunya. tapi Betul. Hai, Dan kita ujung-ujungnya kalau mengadakan namanya tadi misalkan shadower atau guru yang menangani khusus itu biaya lagi. Kita di operasional yang agak berat. Dan kita nggak ada kos secara khusus untuk membayar mengenai itu di swasta nggak ada. Pak Tuhu, Iya ini sih. terkait dengan anak ABK, kalau misalkan Mm-mm. kayak di Bima kan emang saya juga sering nanganin anak-anak yang kayak gitu ya. Biasanya Mm-mm. kalau misalkan sebelum masuk, orang tuanya ini harus siap terbuka dulu gitu. Harusnya betul, Karena betul. harus siap terbuka bila perlu kita tuh minta surat rekomendasi bahwa anak ini memang berkebutuhan khusus gitu. Jadi nanti secara penanganannya juga khusus dan orang tuanya pun dapat parenting secara khusus kayak gitu. Ya, betul. Kalau misalkan di Bima ini kan memang kalau belajar kan emang nggak ada nilai gitu ya Pak ya, semuanya Mm-mm. itu disamaratakan gitu. Jadi proses pembelajarannya pun ya memang sesuai dengan kemampuannya. Kayak orang tuanya kita tanya fokusnya mau kemana nih gitu. Karena kan kadang anak ABK itu masuk Bima memang mereka itu dapat rekomendasi dari terapisnya gitu. Jadi Mm. untuk masuk Bima buat terapi komunikasinya. Kalau memang fokusnya itu mau ke komunikasi ya kita fokus ke komunikasi. Jadi untuk akademik itu di Nomor apa sekian kan namanya ya? nomor sekian kan gitu dan orang tuanya Iya, harus siap dengan itu semua gitu. Itu betul, sih Pak betul. kalau misalkan di Bimba gitu. Mm-mm. Pak Tuhu, Makasih aku mau sharingnya. share boleh nggak? Silakan, silakan Bu Mary. Ini masih ada waktu nih. Kita 10 Iya, menit lagi ya. iya. 10 menit baru nanti Kalau saya gunakan untuk mengisi kalau LMS. ya kalau di sekolahan aku karena kita yang inter itu kita bilangnya psikolog teacher. Jadi anak-anak itu setelah mendaftar orang tuanya mengikuti tes. Dari hasil tes itu tertulis dan wawancara anak ada orang tua murid. Jadi kalau di sekolahan aku itu ada 2 tingkatan.
yang satu hiperaktif, yang satu ADHD. ADHD itu yang paling susah karena kita harus butuh shadow teacher. Tadi Yang yang pertama apa? hiperaktif, Yang pertama kan apa tadi? Oh, hyper hiperaktif. hiperaktif ya, Kayak ya, HDHD gitu hiperaktif. ya, HD, Kak ya. HD, Iya, AD kan? Iya. kalau yang Iya. Ya. ADHD itu agak susah karena kenapa? Mereka hanya bisa lihat warna, walaupun dikasih banyak warna, mereka hanya lihat satu titik warna merah dan itu semua Hmm. merah. Misalnya di angka 1 sampai 10 dia lihat satu ya satu saja satu gitu. Dan itu butuh kalau ada dari nilainya yang di bawah low banget terus udah gitu tes wawancara nggak nyambung, kita Hmm. suruh guru psikolog itu di sekolah kami itu disuruh untuk periksa ke dokter. Hmm. Jadi hasil dokternya itu dibawa ke sekolah dan kalau hyperaktifnya itu ada tingkatan Pak dari E, B sama C. Kalau yang Hmm. udah E itu mungkin agak rendah. Kalau Hmm. masih kalau yang C itu agak susah dan itu kita tolak gitu. Jadi walaupun itu orang luar tapi walaupun hanya berapa bulan atau orang Indonesia itu harus ada bawa surat rekomendasi dari sekolah bahwa anak ini sehat secara psikologi, terus tidak ada hiperaktif, ADHD, apalagi Hmm. ADHD. Kalaupun orang tua itu tetap ngotot, kita tidak menyediakan shadow teacher, tapi harus shadow teacher yang Disediakan orang tua. iya dari orang tua. Tapi kalau Hmm. orang tuanya minta untuk dicarikan shadow teacher, itu biasanya ke psikologi dan guru itu bayar double. Jadi doublenya apa? Bayar sekolah dan Bayar bayar shadow teacher juga. psikologi. Iya, enggak bayar sekolah, bayar psikologi, dan Oh bayar gitu. guru shadow teacher. Jadi nanti untuk pengambilan rapot itu bukan ke wali kelas, tapi ke psikologi teachernya. Ke Gitu. Terus ini Bu, peran shadow teacher itu apakah di kelas juga atau juga hanya di luar Enggak, terpisah dengan yang normal? HP di aku bisa kok di dibatasin, terus aku coba nelpon kamu, keangkat ternyata bisa nelpon kok satu di kontak sekolah doang yang bisa, gitu. Nggak, yang maksudnya lainnya nggak pada ngikut bisa. belajar di dalam ruang kelas Iya, atau mengamati iya, atau di luar iya, itu gitu. iya. Ya, jadi Enggak, bukan. tapi kalau ujian tidak boleh digabung dengan mahasiswa yang normal. Gimana dong? Hmm. Tuh. Belum ada. Jadi di ruang khusus untuk guru psikologi teacher roomnya, di situ anak-anak yang harus ada shadow teacher gitu. Iya. Karena waktunya kita kan 90 menit misalkan. Di sana Kuliah kalau gitu. dia atau hiperaktif itu lebih dari jam itu kan bisa 1 jam lebih, kadang bisa 1,5 jam kayak gitu 2 jam gitu. Jadi Hmm. sambil observe, jadi ketika ngambil rapot Novi observasi bocor suaranya. gitu. Tapi Jadi kalau pengambilan memang rapotnya ke guru psikologi ya tadi ya. ya ke situ. Jadi nanti psikolog teachernya itu menyatakan bahwa anak ini tidak bisa lanjut atau lanjut. Oh gitu. Ya, jadi keputusannya di psikolognya itu. Ya, guru psikologi dan itu harus setiap bulan orang tuanya harus bawa report terus dari dokter terapi Ya bahwa karena kalau kan tidak berkelanjutan ya itu ya. ya jadi intinya kebanyakan kalau yang kayak begitu sekolah inter tidak terima gitu. Jadi hanya kalau di sekolahku jadi nggak terima kayak gitu karena kan tingkatannya udah agak susah gitu. Dan jadi psikolog teacher yang di sekolahku tuh hanya mengurusi anak-anak yang dari orang luar ke sini untuk mereka bisa bisa beradaptasi dengan budaya gitu, budaya kita Iya. gitu. Gitu sih. Jadi ada namanya filtering atau ini ya Ya, cuma dikasih 1 screening ya semester gitu ya. aja. Jadi cuma dikasih 1 semester, setelah itu langsung nggak dibolehin lagi gitu. Oke, Karena itu terlalu berat gitu. problem ya itu ya, berat juga ya untuk sekolah Problemnya ya. berat banget Pak. Karena kalau apalagi ADHD itu kadang-kadang bisa ngamuk sendiri loh. Betul, Lempar-lempar iya. keluar Dadakan lah, nggak tahu Iya. ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu ngamuk Iya, gitu kan. gitu. Iya betul. Takut kan bikin anak-anak yang lain jadinya bagaimana. Dan biasanya komplain orang tua kalau ada kejadian gitu kan. Tapi kebanyakan yang bermasalah itu, maaf nih, anak lokal daripada anak luar. Yang kebanyakan kayak gitu-gitu tuh anak lokal daripada anak luar. Gitu. Aku sih nggak tahu ya, mungkin pada saat lagi pregnant makanannya MSG nggak dijaga atau bagaimana kayak gitu. Pengaruh ya Itu itu sih ya. pengaruh Bukannya gitu. kebanyakan MSG jadi lemot itu.
Ya kan jadinya ya ada juga yang ibu hamil yang maksudnya enak nggak mau minum susu, nggak mau minum vitamin, itu juga pengaruh juga sih katanya. Gitu. Oke, oke. Sip, sip, PMSG juga makasih. bahaya. Makasih sharingnya ya, Bu Mary. Tadi Yo, ada beberapa yang diikut sharing juga. Bapak mau nanya, maaf. Ya, silakan, silakan. Bapak kan saya baru 2 tahun ini ya mengajar, Heeh. cuman beberapa kali disuruh isi apa itu suling jar. Nah, Mm-mm, mm-mm. itu ada kata-kata anak cibi. Nah, anak cibi ini anak berkebutuhan khusus yang ada kelainan mental kah? Atau memang anak cibi yang dia IQ-nya lebih tinggi dari rata-rata sehingga dia pinter banget dan aktif di kelas gitu. Ya, saya tanya Biasanya dulu, kata Cibi itu maksudnya apa, Bu? beda. Cibi itu cerdas istimewa, bakat istimewa. Oh, oke, oke, oke. Itu sebetulnya cerdas istimewa memang kemampuan di atas rata-rata, Bu. Dan sekolah harusnya apa namanya itu menyalurkan atau misalkan memberikan materinya itu namanya materi tambahan ya. Dan bisa menyalurkan ke sekolah-sekolah yang sesuai dengan bakat atau kemampuan yang dimiliki. Seharusnya begitu, tetapi kalau di sekolah-sekolah yang rata-rata saya temui itu ya dianggapnya sama aja, belum bisa ini Bu, belum bisa memberikan layanan yang sesuai dengan kemampuan atau bakat istimewanya gitu. Kalau yang non akademik kelihatan, tinggal kita menyalurkan misalkan dia non akademik kelebihannya di permainan catur, kita tinggal memasukkan klub, dia kan di luar ikut sendiri ngikutin pertandingan-pertandingan atau yang lainnya yang berkaitan dengan olahraga, seni, kemudian kaitannya dengan teknologi itu bisa disalurkan. Kita cari eh, organisasi atau klub-klub itu dan menyampaikan ke orang tua. Kita undang orang tua, tetapi sekolah hanya sekedar memberikan saran untuk masuk ke sini, tetapi ya biaya ditanggung oleh orang tua gitu, Bu. Sejauh ini seperti itu. Kalau pertanyaan tadi di Surleng Jar, Ibu kan mungkin ditanya, menyediakan nggak fasilitas sesuai dengan kemampuan bakat istimewanya itu gitu. Itu Bu kalau menurut saya. Oke, berarti cibi itu Hmm. beda ya sama anak yang berkebutuhan khusus yang kelainan mental itu beda. Beda, Hmm, beda. Kalau menurut saya beda itu. Yang dimaksud itu ke arah anak-anak yang mempunyai kemampuan lebih dari rata-rata yang ada di sekolah oke, itu gitu. Mm-mm. terima kasih Bapak tuh penjelasan. Nah, sama-sama. Bapak Ibu, saya rasa itu dulu ya. Terima kasih atas sharingnya. Saya sekarang mencoba untuk mengisi yang di LMS biar kita ada kegiatan. Masing-masing belum mengisi ya. Tadi yang mendengarkan apa isi aja. Karena kan beda-beda. Saya nggak bisa mengisi semuanya gitu. Masing-masing punya akun lah sendiri-sendiri gitu. Kemudian Bu Putri Ngawi minta tolong nanti direkam Bu ya. Di-share di grupnya Bu Dokter Sarah gitu ya. Bu Putri, halo. Mungkin Hadir, hadir, nanti Kak. Hadir, hadir. eh, Oke, oke. Ya, kalau tidak udah di-share, direkam Bu ya? bingung Aman, Pak, aman, Pak. mau tanya apa, mungkin bisa Oke, siap Bu. jawab Makasih Bu atau ya. nanggepin pertanyaan teman-teman lainnya kali ya, Pak. Iya Bu, iya betul. Ya, nanti kan hal-hal seperti ini sebenarnya lebih menarik Bu daripada kita teori dengerin, mendingan praktek yang bagus kita terapkan, yang Sharing ya, disesuaikan Pak. juga dengan kondisi masing-masing gitu. Itu aja saya rasa, Bu. Eh, ada yang mau diteruskan kan tidak nih? Kalau tidak kita keluar dulu istirahat, nanti masuk lagi di jam 10.30. Cukup, Pak, cukup. Cukup ya, saya sendiri mau ngisi di LMS-nya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh.